Yang dimaksud seperti apa ini, Mbak Resa? Ya. Mengekspresikan diri lewat hobi. Yang juga bisa dilakukan itu berkebun, Nah, ya. ini hobi saya ini. Bercocok tanam. Kalau saya berkebun mati semua. Hobi yang juga tidak kalah berguna itu adalah menari atau bermain musik ya, melalui seni gitu Nih cocok nih sama Mbak Resa ya, bermain musik. Siap. Mbak Resa punya hobi nggak sih? Kan tadi bercocok tanam Iya. enggak, berkebun kan enggak. Nah, hobinya apa nih? ini nggak ada di catatan nih, hobinya jajan. Waduh. Karena bernyanyi itu sebenarnya tidak terbatas usia. Iya, bahkan nah ini nanti yang kita juga bisa belajar tuh sebenarnya dalam bernyanyi kita mau nggak mau mengembangkan paru-paru kita. Shalom para sahabat lansia yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Melaba, Menjadi Lansia Bahagia. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior GKI Coyudan Solo bersama Radio Immanuel setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang. Hari ini saya, Dewi Mariana, akan memandu acara Melaba selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyapa semua opa-oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, baik yang ada di rumah, di Panti Wreda, atau di mana saja. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Oke, semoga acara Melaba ini akan menolong kita, akan menemani kita sepanjang siang kali ini ya. Nah, siaran Melaba kali ini bisa kita dengarkan melalui Radio Immanuel dengan frekuensi 94.3 FM atau www.jogjastreamers.com. Nah, sahabat lansia juga bisa menyaksikan siaran ini melalui Facebook Radio Immanuel. Nah, untuk pembahasan siang hari ini kita mau mendengarkan tentang hobi. Nah, apa itu hobi? Oma opa? Hobinya apa? Nah, di siang hari ini kita telah hadir nih narasumber kita yang cantik ya. Dengan Ibu Teresia Widyaningsih yang biasa dipanggil Ibu Resa. Selamat siang Ibu Resa. Selamat siang Kakak Dewi. Tadi panggil Mbak Resa juga nggak apa-apa loh. Oke, Oma Opa manggilnya Kakak. Kita panggil Mbak Resa ya. Sering dipanggil Kak Resa juga. Nah, Kak Resa ini atau Mbak Resa itu adalah pengajar kursus musik di GKI Coyudan. Jadi GKI Coyudan itu ada kursus musik, ada piano, ada gitar, ada biola. Nah, Ibu Resa ini atau Kak Resa itu adalah salah satu pengajar kursus untuk alat musik piano. Betul ya, Betul, Kak Resa betul, ya. iya. Mbak Resa, apa nih yang dimaksud dengan hobi? Oh iya, selamat siang Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri. Ya, bahagia, semangat ya kita bisa membahas tentang hobi. Sesuatu yang sebenarnya sering kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Betul. Nah, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, artinya di sini tuh hobi itu kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. Jadi sesuatu yang kita lakukan sesuatu yang menyenangkan ya. Terus nah ini juga hobi bisa diartikan sebagai seni mengekspresikan diri. Wah, seni mengekspresikan diri. Yang dimaksud seperti apa ini Mbak Resa? Ya. Mengekspresikan diri lewat hobi. Wah. Iya, hobi ya ini mengekspresikan diri atau menuangkan emosi, ide, pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, secara khusus hobi ini dapat membantu lansia menjaga kesehatan fisik dan mental, juga mengurangi rasa kesepian.
Ini saya ada Mmm. mencatat beberapa hobi yang bisa dilakukan secara khusus untuk para lansia, untuk opa oma Oh, ya. Jadi direferensikan gitu iya, ya? dan mungkin opa oma sebenarnya sudah banyak yang melakukan. Nah, Nah, tapi yang betul. belum, nah coba ini Berarti diperhatikan. kalau misalnya opa oma sudah melakukan, happy terus ya di rumah ya? Betul. Jadi, meminimalkan stres, depresi, dan rasa kesepian, rasa Mmm, mungkin, "Aduh aku kok," ya sendirian. tidak diperhatikan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, misalnya yang pertama ini olahraga atau Mmm, aktivitas kebugaran. Jadi oke. bisa berjalan, Mmm, yoga, wah, berenang, ataupun, jalan santai gitu ya, iya. yang bisa dilakukan baik sendiri maupun dengan orang lain. Mmm. Kemudian hobi yang kedua yang juga bisa dilakukan itu berkebun, Nah, ini hobi ya, saya ini. bercocok tanam. Kalau saya berkebun mati semua. Tanamannya ya? Iya, iya. Ya ini berbahagia Mbak Dewi yang kalau disebut biasanya itu tangannya dingin gitu ya, ya kalau saya tangannya panas, soalnya biasa buat mijet aja, iya. Cabe gitu aja juga mati ya? Iya, boro-boro cabe, yang hijau-hijau, rumput aja kadang-kadang ya mati. Aduh itu mungkin lupa untuk menyiram Heeh Kak Resa ya? heeh, nggak sekedar lupa atau kebanyakan juga ya, Betul betul, kita terlalu bersemangat. takarannya Aduh. terlalu banyak. Ya itu, tapi kalau oma opa pasti enggak, karena biasanya oma opa kan telaten ya, jadi Mmm, memperhatikan, tanaman, kemudian terus mhm, juga merawat, misalnya membersihkan rumput-rumput yang, yang bisa mengganggu tanaman. Itu ya hobi yang kedua yang mudah dilakukan atau dijalankan oleh para lansia itu berkebun. iya, biasa juga di sekitar kita ya, di Betul betul, halaman. heeh. Nggak usah yang besar-besar ya Mbak Dewi Mhm, ya, iya, betul, di heeh, sekeliling kita heeh, aja, iya, jalan juga di kompleks iya gitu betul, ya, heeh. sambil menikmati Nah, udara, betul, kicauan burung, bunga-bunga. Nah itu rasanya tadi loh, heeh, seger gitu, heeh, heeh, jadi kan jadi hatinya happy ya. siap, itu yang kedua. Terus yang ketiga juga hobi yang bisa dilakukan untuk, membantu lansia mengatasi stres atau kecemasan ini kerajinan tangan. Ya, Mmm, jadi ada bisa, bikin perca yang dari kain mhm. perca atau dari manik-manik itu, malah saya perhatikan itu oma-oma malah telaten ya, Oh, iya, iya kalau ya, oma-oma di panti itu merajut, betul merajut. mama banget ya. Tapi merajut itu juga menjadi kegiatan para remaja loh Kak Oh Resa iya tuh? sekarang. Oh iya, Iya, oh ya, betul, jadi ini mhm. ya, mereka juga nggak Iya mau kalah ya? iya, Oh sekarang banyak itu oh di iya ya, di apa ya, sosmed oh ya, itu juga banyak jualan, oh iya tuh? iya, jualan Oh, alat rajut beserta dengan panduan dan benangnya. Jadi nanti oh, jadinya seperti betul betul, apa, seperti heeh, itu. jadi nggak Jadi bukan cuma untuk opa heeh, oma. betul. Jadi opa oma juga bisa mengajarkan ya ke cucu-cucunya Mhm, berarti ya, betul. untuk merajut, Merajut untuk, bareng. ya terus merangkai yang itu loh, yang mutiara-mutiara atau apa yang, Mhm, pernik-pernik itu. mhm. Terus ini yang ketiga, terus yang keempat juga bisa dilakukan opa oma itu memelihara hewan. Atau, ya punya peliharaan hewan atau nah ini berteman dengan hewan dapat mendorong lansia untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah seperti Mmm, itu. Ya mungkin ini ada ya ini kucing. opa oma yang masih dalam, masih aktif ya, Iya, masih sehat ya. mhm. Tapi kalau yang sudah sakit ya jangan dipaksakan. Betul. Anjing, kucing gitu ya. Iya Itu anu loh, teman loh iya, Mbak benar Resa. benar benar, heeh, Jadi benar. kayak misalnya nih, opa oma yang di rumah sendirian, Benar benar. mereka itu kadang ditemani ada anjing atau Mhm kucing, mhm itu mhm. mereka berasa nggak Iya, sendirian loh. betul betul, Mereka kadang itu heeh. ngobrol. Oh iya, heeh, Iya, heeh, dan hewan itu kan bisa diajak betul, heeh, ngobrol, iya dia mudeng. iya. Opa oma juga, lebih sabar. Jadi kalau di rumah kami ini, sebenarnya kami juga melihara anjing, Oh ya? sebenarnya yang punya itu adik, tapi malah yang kasih makan utinya, ya Nah, itu kan? kan jadi Iya kegiatan ya, iya, jadi kegiatan yang, tidak disengaja betul. dan akhirnya menjadi hobi, Iya, gitu malah iya, ya? heeh, dan anjing atau kucing memang tahu siapa yang kasih makan. Mmm, Jadi kan kalau datang gitu ngikut terus iya kan? betul, malah iya gitu. Ya itu untuk,
aktivitas atau hobi yang ketiga, keempat yang bisa dilakukan oleh para lansia. Kemudian bisa juga ada seni kreatif. Ya ini tadi masuk ke, yang merajut melukis atau Mmm. menggambar. Ya lansia-lansia kan, bisa menuangkan atau mengekspresikan diri melalui, gambar atau, Mmm. melukis itu tadi. Kemudian ada juga membaca. Ya ini Mmm. membaca mungkin ini juga sangat bermanfaat untuk para lansia, memperdalam apresiasi, kemudian juga, daripada misalnya pikirannya kemana-mana, nah kita baca Mmm. buku bisa Mikirin menambah yang ndak-ndak. menambah pengetahuan. Nah, tapi juga, bisa juga jadi gampang tidur mungkin ya. Oh, iya, baru halaman 1 sudah ngantuk gitu ya? Jadi Berarti bukan penghantar tidur berarti ya? iya, itu saya. Jangan Aduh. buka rahasia ya. Iya, jadi membaca, rupanya juga bisa melatih, otak kanan kiri kita juga untuk, Tetap tetap aktif, iya, tetap mhm. aktif gitu ya. Nah yang, satu lagi hobi yang juga tidak kalah, eee, berguna itu adalah, menari atau bermain musik ya, melalui seni Ini gitu cocok ya. nih sama Mbak Resa ya, bermain musik. Betul. Ya di sini saya mencatat ini bermain musik itu dapat meningkatkan suasana hati, membangkitkan memori bahagia, dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik ya. Jadi opa oma, saya yakin, pasti punya lagu-lagu kenangan, nostalgia, Ya. ketika masa muda atau, Mmm. dulu waktu lagi aktif-aktifnya baik di gereja atau di masyarakat atau di tempat kerja. Jadi ketika, oh iya, ada lagu-lagu, kenangan yang Mmm. bisa, membangkitkan rasa, sukacita, Mmm. senang Bisa seperti dinyanyikan lagi ya. betul, seperti itu. Oke. Ya, jadi bahkan, ketika menari itu berarti para lansia juga, selain mendengarkan musik juga menggerakkan anggota Mmm. tubuh, gitu kan. Jadi kan sekarang juga ada yang oma-oma kan ini juga nggak kalah yang line dance itu, Mmm. ya kan. Jadi, senam lansia, ada senam jantung, Mmm. itu kan juga masuk dalam kegiatan menari atau Mhm. beraktivitas itu. Iya. Demikian juga bermain musik atau bernyanyi, seperti Oke. itu, ya. Baik, opa oma, begitu pemaparan dari Mbak Resa ya, yang menjelaskan tentang hobi. Hobi itu adalah suatu kegemaran, bisa juga, cara kita mengekspresikan, seperti itu. Dan tujuannya menenangkan pikiran kita, gitu ya. Betul. Mbak Resa, kita mau lanjutkan nih perbincangan kita yang sangat seru ya, tentang hobi. Oke, siap. Mbak Resa punya hobi nggak sih? Kan tadi, bercocok tanam Iya. enggak, berkebun kan enggak. Nah, hobinya apa nih? Pokoknya nggak ada di catatan nih, hobinya jajan nih. Waduh, hobinya jajan. Opa oma hobinya jajan ini ya. Mbak Resa hobinya jajan. Jadi Jadi kalau terbuka kalau mau kalau mau kirim diajak jajan, kalau mau diajak kalau mau diajak jajan boleh ya, nanti bisa japri. Iya, oke ya. Eee, di dunia musik ini Mbak Resa udah berapa lama sih? Tadi kan udah ya, saya sampaikan ya opa oma ya, Mbak Mhm, Resa ini guru khusus di GKI Coyudan. iya, Nah, khususnya ini di bidang musik. Nah, mhm. berapa lama nih Mbak Resa di bidang musik? Iya, aslinya sebenarnya udah lama jadi belajar musik ini ya, ini sekaligus jadi belajar musiknya sebenarnya udah dari usia 4 tahun. Wah. Iya, jadi opa oma sebenarnya juga bisa mendampingi atau mengajak cucu-cucu, anak-anak itu untuk, belajar musik karena apa, dalam musik itu, kita ya itu tadi bisa sebagai sarana ekspresi tapi juga bisa juga mengembangkan, skill atau kemampuan Mmm. gitu. Nah, kalau secara profesional atau mulai ngajar itu malah udah, sejak kuliah aja saya sudah mulai ngajar. Oh ya? Iya, Piano heeh, juga? iya ngajar Oh, piano, heeh, jadi opa oma ada yang mau belajar piano?
Ada ndak muridnya, Tapi oma-oma gitu? pernah ada yang, minta belajar sama saya ini ada oma-oma Oh waktu itu ya? iya, Oh. usia 80 Wow, iya waktu keren itu mau belajar heeh, ya? jadi, "Mbak Resa ini saya mau belajar nyanyi tapi saya udah oma." "Oh iya oma bisa, karena apa? Karena bernyanyi itu sebenarnya tidak terbatas usia." Iya, Mmm. bahkan nah ini nanti yang kita juga bisa belajar tuh sebenarnya dalam bernyanyi kita mau nggak mau mengembangkan paru-paru kita. Oh gitu? Ada pernafasan yang biasa dilakukan oleh para penyanyi, apalagi yang benar itu sebenarnya pernafasan diafragma. Oh, bedanya Iya, apa dong i dengan pernafasan biasa? i Diafragma. iya, Kan ini ya, umpama ya, biasanya kalau kita nafas ya nafas gitu aja ya. Nah heeh. ini ternyata di dunia musik ada yang dinamakan pernafasan diafragma. Betul. Ya, jadi sebenarnya pernafasan diafragma itu adalah teknik pernafasan yang dilakukan dengan cara menarik nafas dalam-dalam gitu, Bisa kemudian sambil praktek mengeluarkan nih umpama di rumah ya. ya, dan mengeluarkannya secara perlahan dan terkontrol. Mmm, Jadi nggak waktu ambil nafas nggak, itu namanya asma. oh. Lah terus mengeluarkannya lewat apa ini? Nah, lewat mulut tapi Mhm. dikeluarkan secara pelan-pelan atau, contohnya itu desis aja. Nah, itu pelan. Nah, nanti oma bisa praktek, oma, opa. Jadi misalnya jadi waktu bangun, jangan langsung bangun, coba pegang perutnya. Nah, perutnya tuh pasti ngembang karena pernafasan diafragma itu sebenarnya pernafasan yang paling alami, itu bahkan Mmm, sejak bayi anak-anak dilakukan. Nah, kita itu mhm. sebenarnya cuman, memaksimalkan. Nah, waktu bangun itu kan, tangan di perut, waktu ambil nafas pasti ngembang, nah terus keluarkan pelan-pelan. Nah itu, sebenarnya kita, minimal tuh 10 hitungan. Nah anak-anak itu biasanya saya suruh 15, 20. Nah penyanyi profesional bisa sampai 20, 30 hitungan. Wah, panjang Iya ya? iya, dan itu bisa dilatih. Nah Mmm, ketika kita melakukan pernafasan diafragma ini, minimal paru-paru kita mengembang dan, bisa terisi secara maksimal. Nah itu sama seperti kita berolahraga. mmm, Jalan, jadi paru-parunya yang dipakai, kan nggak mungkin waktu kita jalan, itu nah kita nyanyi kalau lansia oma, opa, waktu bernyanyi itu ambil nafas, terus keluarkan pelan-pelan. Nah, makanya kenapa kita menganjurkan para lansia, opa, oma untuk, bernyanyi itu, atau melakukan kegiatan mmm. di bidang musik itu, Oke, seperti itu, berarti ya. yang hobinya nyanyi tadi bisa mulai Iya, berlatih dengan pernafasan betul, diafragma dan pernafasan diafragma, mengeluarkannya betul. pelan-pelan. Itu. Jadi kalau misalnya, untuk Bapak Ibu yang misalnya, melakukan perjalanan jauh, itu juga bisa pakai cara ini supaya nggak cepet ngantuk. Iya, dan Mmm, terus terang aja saya kemarin waktu Covid itu sebenarnya, mhm. kami sekeluarga kena. Nah, suami saya sama, uti ibu itu di rumah sakit, saya di, rumah sama adik itu, ini, apa, isolasi Mhm mandiri. mhm. Nah, waktu itu saya juga ngerasain sesek Mhm. dan dari situ saya juga tahu, oh ini toh rasanya namanya asma. Saya tadinya itu juga Oh, nggak ngerti. mhm mhm mhm. Nah, tapi, Nafasnya berat gitu ya ya? nafasnya berat, susah ambil nafas. Mmm, Nah, suami saya yang di rumah sakit dia bilang, "Dek ini kamu pakai pernafasan yang seperti kamu lakukan waktu nyanyi," gitu. mmm, Jadi itu yang diajarkan oleh para dokter rupanya. Iya, jadi saya juga mmm. baru tahu, oh, nah makanya waktu pas Covid itu, waktu saya ambil nafas berat itu saya juga, masa pelatih nyanyi kok kalah." Sama Covid. Oh gitu. Nah terus akhirnya saya pelan-pelan, oh iya ambil nafas seperti ambil nafas dalam, sebenarnya teknik ini juga dilakukan di olahraga yoga juga, ambil nafas Mmm. dalam, keluarkan pelan-pelan gitu, dan itu dilakukan beberapa kali secara kontinu. Nah itu akan menolong kita, memaksimalkan fungsi paru-paru, seperti itu, iya Oh, oke oke. iya. Nah, ya jadi kenapa penyanyi itu sebenarnya Mhm, pertama memang, yang dibutuhkan oleh penyanyi itu sebenarnya nggak harus langsung suara merdu, enggak. mmm, Tapi yang pertama ketika punya nafas, ada nafas. Nah kemudian yang kedua kan biasanya orang bilang artikulasi atau mhm. kalau gampangannya a, e, i, o, u. Nah kenapa ini juga, berguna, karena
otot-otot muka itu akan, dilatih, istilahnya senam muka. Jadi kenapa penyanyi itu, dalam tanda kutip "awet muda" ya, Oh, termasuk iya. Mbak Resa loh ya. Iya Oma-opa nggak tahu kan suaranya Mbak Resa ini, iya, jadi oma-oma enggak suaranya juga merdu. ya jadi oma-oma, tiap hari sebenarnya hal yang bisa dilakukan itu, 2. Jadi ada nafas, melatih Mhm. nafas itu tadi, mengambil nafas dalam-dalam, dikeluarkan pelan. Kemudian yang kedua, senam muka, jadi Mmm. melafalkan a, e, i, o, u, a, e, i. Nah itu kita nggak mungkin mencegah kerut sih ya, Iya. ya tetap keriput sih ya. Tapi minimal, jadi, tulang apa, otot-ototnya itu kencang gitu ya, jadi nggak Mmm. usah operasi plastik gitu, tapi dengan senyum, dengan a, e, i, o, u, itu tuh, Mhm mhm. sebenarnya juga mengurangi atau mencegah, kerutan-kerutan dalam Mhm, wajah, seperti oh, itu. iya, Malah seperti yang saya lihat ya opa, oma, aduh, wajahnya Mbak Resa iya, ini kadang kencang. suka lupa umur. Aduh, ya itu tentang bernyanyi ya, Mmm, gitu mhm Mbak, mhm mhm. Kak Dewi. Mhm. Oke, ya, seru sekali Oh ya iya, opa, oma ya. iya. Sebenarnya pengalaman saya, istilahnya untuk opa oma, memang nggak terlalu banyak, saya sebenarnya banyak mendampingi, secara khususnya itu anak-anak. Mmm, Jadi, banyak anak-anak, di sini tuh misalnya yang hiperaktif, mhm, bahkan ada yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Ada juga anak-anak yang, istilahnya emosional, kadang-kadang kan, eee, ya mood-nya anak-anak ini kan cepat sekali berubah. mhm. Tapi ketika mereka belajar musik atau diarahkan, diperdengarkan musik, mereka biasanya terus kemudian cenderung lebih tenang, seperti Oh, itu. ya ya Nah, ya. pengalaman di opa oma sebenarnya ini malah saya dapat cerita dari teman malah yang lagi studi lanjut di Amerika. Jadi dia waktu itu ikut, paduan suara di gereja di Amerika gitu ya. Terus terus dia cerita sama saya, "Eh Sa, kalau di sana itu Jani ini, kebanyakan anggota paduan suaranya itu opa-oma loh." Terus Mmm, terus dia bilang, "Iya toh Mas? Iya, tapi mereka tuh suaranya tuh tetap bulet tuh." "Piye ya Sa ya?" Ya, nah itu karena memang di luar negeri sana itu sebenarnya musik itu jadi bagian dari kurikulum mmm, sejak maksudnya di sekolah. Kalau kita kan, mhm. iya kalau kita tuh cuman ekstra, ya makanya puji Tuhan kalau bapak ibu atau opa oma bisa mendampingi atau bahkan bisa mengkursuskan anaknya, atau bisa didorong untuk ikut paduan suara di gereja, iya. Mmm, Karena apa? Karena, ketika dibiasakan memberi efek dari tenang tadi iya ya? betul, dari anak, dari awal, itu mereka sampai dewasa atau bahkan sampai lansia, suaranya tidak berubah, seperti itu, satu. Mmm, Dan, pengalaman kami, waktu kami, sebenarnya kan sebelum kami kembali ke Solo, kami pelayanan di, Jepara, di gereja Jawa di Keled, istilahnya desanya Keled. Jadi ini bukan di kota, jadi di desa, jadi masih 50 kilo dari kota Jepara. Nah, waktu di Keled ini suami saya cerita dan bahkan saya menyaksikan, mbah-mbah ya, mhm. mbah-mbah di sana itu kalau nyanyi tuh udah nggak baca itu bisa hafal 3 bait gitu. Iya, Mmm, istilahnya keren. ya istilahnya kalau mereka itu nembang gitu ya. Jadi mereka, suami saya tuh cerita rupanya dulu tuh setiap sore atau malam, itu, mereka terus kemudian istilahnya nembang, nyanyi, untuk mengisi waktu di sana kan waktu itu wong zaman saya ke sana tahun 2000 aja, 2009 tepatnya. Itu waktu itu, sinyal pertama masih susah, terus namanya mati lampu itu sering iya, jadi, Mmm. kalau seminggu nggak pakai mati lampu itu iya, dan beda kalau di Solo kan kalau mati lampu jangankan sehari, sejam aja rasanya udah Iya, wah ya. Kalau di sana bingung ya? iya bisa dari sore sampai pagi lagi tuh ya Mmm, bisa, udah iya. biasa ya? Iya, jadi saya waktu pindah ke sana waktu itu ya sempet apa, ya sempet jet lag juga. Akhirnya selain Menyesuaikan ya? iya, selain siap lilin juga siap buku mau nggak mau Iya ya, ya. karena kan Tapi malam heeh. ya? Iya, tapi,
Waktu itu saya perhatikan juga, lansia yang di sana, mbah-mbah apalagi kalau, ibadah penghiburan gitu ya, mereka kan nggak bawa buku ya, Mhm. tapi bisa nyanyi lagu itu Mmm, 3 bait hafal. hafal. Iya, jadi nah suami saya juga bilang, "Iya, karena mereka di sana, rupanya waktu kecil itu biasa." Jadi dari, istilahnya jam 5 jam 6 ke atas itu terus mereka nembang gitu. Jadi Mmm. akhirnya sesuatu yang dilakukan dibiasakan, akhirnya mau nggak mau jadi terbiasa. Saya aja terus terang karena di sana kan jadinya udah 10 tahun lebih, sempat 10 tahun, jadi saya sempat beberapa lagu hafal, sampai mama saya lihat, "Loh kamu yo iso toh nyanyi Jawa?" "Ya iso, kan wong Jawa." Yo, kita mau buktikan ya, Mama. Iya, Suruh misalnya nyanyi ya Jawa ya? iya, misalnya, Gusti Yesus kula badhe nderek tuan slaminyo, pasti Wah, iya, oma-oma pasti tahu lah. Jadi heeh. lagu-lagu Lagunya bagus lama ya? iya, itu, Artinya itu loh itu dalam. iya Hmm? betul, seperti itu. Jadi, eee ada banyak hal yang opa-oma bisa lakukan atau, eee, ini tadi kan kalau hobi itu di waktu senggang, di waktu yang mungkin opa oma punya banyak, bisa lakukan yang tidak hanya berguna untuk diri sendiri, tapi juga, kita bisa tularkan, bisa ajarkan Mhm ke mhm. anak cucu, seperti itu Oke, Mbak ya. Dewi, iya. Opa oma yang di rumah yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Risa ya tentang hobi, kita bisa menengok hobinya kita masing-masing. Kemudian kita melakukan dan, rutin menjalankan. Nah, itu Iya nanti betul, bisa menambah mood kita dan kita tidak merasa, "Aduh kok aku sendiri," atau benar, mungkin, iya, heeh, mood-nya heeh jadi happy gitu heeh heeh, ya. iya. Kan ada Mmm, lagu ini, apa, yang hati yang nah, gembira ya, adalah obat, obat, ya. Jadi sebelum kita minum obat, iya, ya, mendingan mendingan ya kita bahagia aja ya betul, ya, lewat salah hobi betul, ya, ya, ada ya, yang tadi yang sudah ikut paduan ya, suara, ikut heeh, terus betul, ya, berarti, terus tadi betul, ditambah dengan pernafasan iya, diafragma tadi, betul, iya, supaya suaranya tadi bulat katanya Mbak iya, Resa ya, heeh suara bulat heeh, itu seperti apa juga gimana ya suara iya. bulat? Ya, pokoknya sebenarnya kan, jadi memang bernyanyi sama berbicara itu berbeda, ya. Mmm, Jadi saya tuh sebenarnya kalau ngomong itu kadang gitu. Iya, oh, tapi kalau nyanyi nggak bisa. Jadi nyanyi itu memang harus diusahakan. Jadi apa, misalnya coba nyanyi lagi yang tadi bahasa Jawa tadi loh. Oh ya, yang Gusti Kulo Bade, Gusti Yesus Kulo Bade, nderek tuan slaminyo. Tahu ya artinya ya Mbak Iya, Dewi tahu ya? Jadi, kenapa juga nyanyian atau musik itu jadi kalau kita dalam ibadah, sebenarnya ibadah kita itu 60% itu isinya musik atau lagu. Nah, kalau ditanya, "Ayo khotbah kemarin apa?" mmm. Ingat nggak? Ya, apa ya, itu harus buka itu. Tapi kalau ditanya lagu, lagu apalagi lagu anak-anak, kalau ditanya King Kong ya kita itu sampai lansia besok ya bisa, opa-opa bisa nyanyi lagu King Kong. Kalau cucunya tanya, "Oh ya bisa," gitu ya, Mhm, kita pasti. Nah karena apa? Karena lagu itu menyentuh, otak kita sampai di alam bawah sadar sehingga mhm, sampai usia berapapun diingat kita ya? akan ingat ya. Nah, seperti Mmm, itu. Jadi, untuk makanya untuk anak-anak yang mungkin sulit untuk belajar atau sulit untuk tidur atau bahkan, mereka yang cenderung, dalam tanda kutip "bad mood" gitu, coba, bisa diterapi, mhm. seperti itu dengan musik atau Iya, lagu gitu ya, nggak usah oma-oma ya. anak-anak loh Iya Mbak Resa bener, ya. Saya aja kalau iya bener. nyanyi, itu tuh kalau menghayati ya Opa Heeh, Oma bener ya, bener, heeh. kita hayati Heeh lagunya, itu heeh. tuh rasanya tuh kayak kita tuh sedang berdoa gitu Betul ya. betul, iya Kayak iya, kita heeh, ungkapan syukur, betul betul, doa kita, harapan kita, yang kita mhm, naikkan melalui iya, alunan betul, alunan melodi, melodi. iya Ya, iya, seperti itu. betul betul betul, Rasanya
tenang gitu ya. Iya. Apalagi tadi ya, Gusti Yesus tadi, Kulo kula yes, badhe derek pokoknya Tuhan intinya tuh suaminya, iya ya kita mau betul. ikut Tuhan Ya Yesus itu itu selama-lamanya gitu betul, ya? iya heeh, iya itu Hmm. kan kalau di KJ itu kan ada yang saya mau ikut Oh itu bahasa Yesus, Jawanya tadi ya? yes, Oh. saya mau sampai selama-lamanya, ya itu Mmm. dari nah dari situ kan juga belajar bahasa, ya jadi Mmm. dari lewat, hobi kita, kita tidak hanya senang tapi juga, mengembangkan diri gitu, seperti itu, ya. Baik. Terima kasih Mbak Risa buat pemaparannya Mhm, pada siang hari ini. Opa Oma juga sudah mendapatkan berkat nih tentang mhm, iya, hobi. Kemudian yang telah dipaparkan oleh Mbak Risa tadi ya. Mbak Risa, boleh nggak ini kita, Opa Oma yang di rumah mhm, dikasih, kesimpulan dan saran mmm, tentang hobi oke, yang sudah tadi kita bahas? oke siap. Ya jadi opa oma mengingatkan ke kita semua, jadi hobi itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan tentunya kalau itu menyenangkan itu positif ya. Dalam hal ini menyenangkan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, dari hobi ini ada banyak hal yang bisa dilakukan, baik di dalam maupun di luar. Kalau di dalam ruangan kita juga bisa misalnya berolahraga, bisa juga kerajinan tangan, bisa juga menggambar, melukis, tapi juga di luar ruangan juga kita bisa melakukan, berkebun atau bercocok tanam. Demikian juga bisa memelihara hewan, bisa juga, beraktivitas menikmati, ciptaan Tuhan ini, Mmm. ya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan satu hal lagi, jadi, tentang musik terutama, karena musik itu sebenarnya bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena musik itu merupakan sarana ekspresi, sarana mengungkapkan perasaan, baik sedih, sukacita yang tidak bisa diungkapkan sehingga hidup kita atau hati kita tidak mudah, menyerah atau Mmm. tidak mudah stres gitu ya. Mmm. Kemudian dalam musik juga ada banyak unsur yang terkandung di antaranya melodi dan harmoni. Bahkan ketika kita bernyanyi, kita mengfungsikan paru-paru kita. Sama ketika kita berolahraga. Nah, seorang bapak gereja mengatakan bernyanyi itu sama dengan berdoa 2 kali. Jadi ketika kita bernyanyi, ketika kita mengungkapkan perasaan kita mengungkapkan hati kita, mengungkapkan diri kita kepada Sang Pencipta, bahwa kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita ingin mengungkapkan apa yang menjadi keinginan atau kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mmm. Jadi mari opa oma terus semangat, terus, Betul. bersukacita, Mhm. beraktivitas, terus-menerus senyum, terus, menerus jadi berkat dan Betul. semakin berharap kepada Tuhan. Ya, seperti itu Amin. Terima Mbak Dewi. Iya, kasih Mbak Resa yang sudah hadir menemani opa oma siang hari ini di siap. acara Melaba. Iya, Terima kasih untuk kehadirannya dan opa oma, sebelum kita akhiri untuk acara Melaba siang hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. ya, Ya, yuk, mari kita berdoa. ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah segala aktivitas yang sudah boleh kami lakukan, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami boleh mendengarkan siaran Radio Immanuel dalam program Melaba. Kiranya Tuhan menolong secara khusus untuk opa oma agar supaya di masa usia lanjut ini, mereka juga boleh senantiasa terus berharap kepada Tuhan. Mereka boleh menggunakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan bahkan nafas hidup yang Tuhan sudah percayakan dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang berguna dan boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga di sekitar, bahkan bagi orang-orang terdekat. Opa oma juga boleh merasakan akan kasih penyertaan Tuhan. Demikian juga oma boleh senantiasa, melakukan aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berguna, yang boleh semakin meningkatkan iman percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan opa oma di dalam setiap aktivitas dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, demikian juga pemeliharaan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kiranya juga boleh opa oma rasakan senantiasa. Kami menyerahkan
kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di siaran Melaba setiap hari Rabu jam 11 siang. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Selamat siang.